Masa ini nggak ada Utara Selatan? Oke. Ini Gapura 2. Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Sebelum menonton video ini, seperti biasa ya kak, jangan lupa kopi atau tehnya atau air putih juga boleh diseruput dulu ya kak. Sebelum dimulai, saya ingin memberikan penjelasan terlebih dahulu ya. Dalam episode ini, saya ingin menceritakan satu cerita yang diambil dari kitab lama dalam ajaran Buddha. Tujuan menceritakan ini adalah tidak lain dan tidak bukan agar kita semua mencoba memahami latar belakang mengapa tinggalan purbakala itu dibuat oleh leluhur kita, yang akan kita bahas di episode berikutnya. Walaupun isi cerita ini bernafaskan kepercayaan tertentu, tapi video ini tidak ditujukan untuk mengagung-agungkan kepercayaan tersebut, karena Arkeovlog dibuat sebagai media kita memahami lebih baik berbagai tinggalan purbakala leluhur bangsa. Nah, dalam upaya itu, ya mau tidak mau, kita juga harus berusaha memahami berbagai konsep dan ajaran yang melatar belakangi leluhur kita membuat karyanya. Diharapkan kebijakan kita bersama ya. Terima kasih. Cerita ini merupakan cerita yang dimuat dalam buku Old Pet White Clothes yang ditulis oleh Thich Nhat Hanh dari beberapa sumber teks naskah Pali, Sangsekerta, dan sumber-sumber Cina yang menceritakan perjalanan hidup Sang Buddha. Dalam episode ini, saya tidak membuat video pengantar cerita. Mohon maaf ya atas keterbatasan saya. Semoga tetap berkenan. Pada zaman dahulu kala, ada seorang putri yang kaya raya yang bernama Yasodhara. Suatu hari ia mengundang Sang Buddha, Kaludayi, Nagasamala, dan Ratu Prajapati untuk makan bersama di tempatnya. Setelah selesai makan, Putri Yasodhara kemudian mengajak semuanya berkunjung ke sebuah desa miskin, tempat ia selalu berkunjung ke sana untuk memberikan bantuan kepada anak-anak desa. Putri Yasodhara kemudian mengajak mereka berjalan menuju ke bawah pohon jambu air, tempat di mana dahulu Sang Buddha duduk bermeditasi pertama kalinya ketika ia masih muda. Melihat tempat itu, Buddha langsung teringat akan masa lalunya. Suasana 27 tahun yang lalu itu masih sama. Suasana itu seakan baru saja terjadi kemarin, dan pohon jambu air itu kini sudah tumbuh besar. Putri Yasodhara pun menceritakan ke Sang Buddha bahwa anak-anak yang ia temui di tempat ini dahulu kala kini semua sudah dewasa, dan sekarang mereka semua sudah berkeluarga. Ketika mereka tiba di bawah pohon jambu, banyak anak-anak yang sudah berkumpul di sana. Anak-anak kecil itu berusia 7 hingga 12 tahun. Ketika mereka melihat kedatangan Sang Buddha, mereka berhenti bermain dan langsung membentuk 2 baris ke belakang untuk menyambut kedatangan Sang Buddha. Buddha kemudian berjalan di tengah. Ternyata Putri Yasodhara sudah mengajarkan anak-anak itu bagaimana menyambut kedatangan Sang Buddha. Mereka juga sudah meletakkan kursi yang terbuat dari bambu di bawah pohon jambu air itu. Kemudian mereka juga membentangkan tikar buat duduk bagi Putri Yasodhara dan yang lainnya. Buddha sangat bahagia duduk di sana. Buddha teringat waktu dulu ia pernah menemani anak-anak miskin di desa itu.
Di depan anak-anak itu, Buddha lalu menceritakan berbagai kisah tentang kebajikan. Anak-anak pun mendengarkan kisah-kisah itu dengan penuh antusias. Dan kemudian Buddha menceritakan sebuah kisah yang terjadi di masa lalu. Buddha pun mulai bercerita. Zaman dahulu kala, di kaki pegunungan Himalaya, hidup seorang pemuda bernama Megha. Pemuda yang baik hati dan rajin. Walaupun tidak punya uang sama sekali, ia bertekad untuk pergi ke kota untuk belajar. Dia hanya membawa pakaian yang dia kenakan saat itu, beserta sebuah mantel. Lalu ia juga membawa sebatang tongkat, topi, dan kendi air. Di pertengahan jalan, ia berhenti di berbagai tempat untuk bekerja di sawah agar mendapatkan sejumlah nasi atau uang. Akhirnya, ia tiba di pusat kota di Wapati. Uang yang dimilikinya dari bekerja selama ini hanya berjumlah 500 rupiah saja. Ketika dia masuk ke kota, tampak orang-orang kota sedang melakukan persiapan untuk perayaan penting. Megha pun penasaran dan ingin tahu apa yang terjadi. Megha pun berusaha bertanya kepada orang-orang yang lalu lalang di sekitarnya, tapi mereka semua terlalu sibuk dan mengacuhkan Megha. Tidak lama kemudian, muncul seorang gadis cantik yang membawa karangan bunga dan beberapa bunga teratai yang baru saja mulai mekar. Megha lantas bertanya kepadanya, "Ada perayaan apa hari ini?" Gadis cantik itu menjawab, "Anda pasti bukan orang kota di Wapati. Hari ini seorang guru besar bernama Dipankara yang sudah mencapai pencerahan sempurna akan tiba di kota ini. Beliau disebut sebagai orang yang menerangi jalan kepada semua makhluk. Beliau adalah anak dari Raja Archimat, pangeran yang meninggalkan istana untuk mencari pembebasan sejati. Dan akhirnya dia telah berhasil. Seluruh masyarakat mengadakan perayaan untuk menyambut kedatangannya hari ini." Megha sangat antusias mendengar bahwa hari ini akan datang seorang guru yang sudah tercerahkan. Dia juga ingin memberikan persembahan kepada guru tersebut dan ingin menjadi muridnya. Megha kemudian bertanya kepada gadis itu, "Berapakah harga bunga teratai yang ada di tanganmu itu?" Gadis itu menatap Megha, lalu ia menjawab, "Saya hanya membeli 5 kuntum bunga teratai dan 2 kuntum lagi ini saya petik dari kolam di rumahku." Megha bertanya lagi, "Berapakah harga 5 batang bunga teratai itu?" Gadis itu menjawab, 500 rupiah. Megha lalu melihat kantongnya. Uang yang sudah ia kumpulkan selama ini pas berjumlah 500 rupiah. Ia ingin membelanjakan semua uangnya untuk membeli 5 kuntum bunga teratai yang akan ia persembahkan kepada Sang Buddha Dipankara. Megha pun berkata, "Bolehkah saya beli 5 batang bunga teratai itu?" Namun gadis itu menolak dan berkata, "Saya membeli bunga ini untuk dipersembahkan langsung kepada Buddha Dipankara. Saya tidak punya niat untuk menjualnya kepada orang lain." Mendengar itu, Megha pun berusaha untuk membujuk sang gadis agar menjual bunga teratai itu kepadanya. "Kamu masih bisa mempersembahkan 2 kuntum teratai yang kamu petik dari kolam. Mohon juallah 5 buah kuntum bunga teratai itu. Saya sungguh ingin mempersembahkan sesuatu kepada Buddha Dipankara. Sungguh suatu kesempatan langka dan berharga bisa bertemu dengan guru besar dalam kehidupan ini. Saya ingin bertemu dengan beliau dan menjadi muridnya. Jika kamu bersedia menjual 5 buah kuntum teratai itu, saya akan sangat berterima kasih kepadamu seumur hidupku." Gadis itu menunduk dan tidak menjawab. Megha pun kembali memohon kepada gadis itu,
Jika kamu menjual 5 bunga teratai itu, saya akan melakukan apapun yang engkau minta. Mendengar perkataan Mega tadi, tiba-tiba gadis itu pun menjadi tersipu-sipu malu. Dia terus menunduk untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya ia bilang, "Saya sungguh tidak tahu apakah kita punya hubungan apa di kehidupan sebelumnya. Tapi saya sudah jatuh cinta kepadamu saat pertama kali saya melihatmu. Saya bertemu banyak pemuda, namun hatiku tidak pernah berdetak sedemikian hebatnya. Saya akan memberikan bunga ini kepadamu agar kamu bisa mempersembahkan kepada Buddha. Tapi dengan syarat, kamu harus berjanji bahwa dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang, saya selalu menjadi istrimu." Sungguh, gadis itu tadi berkata-kata dengan cepatnya, sehingga kini ia seperti hampir kehabisan nafasnya ketika selesai berkata demikian. Mega bingung dan tidak tahu harus bicara apa. Akhirnya Mega membalas, "Kamu sungguh istimewa dan jujur. Ketika saya melihatmu, saya juga merasa ada sesuatu yang istimewa dalam hatiku. Namun saya ingin mencari jalan pembebasan. Jika saya menikah, saya tidak bebas untuk pergi mencari jalan pembebasan ketika kesempatan tepat itu hadir." Gadis itu menjawab, "Saya janji akan menjadi istrimu dan saya juga berjanji apabila waktu yang tepat sudah tiba bagimu untuk mencari jalan pembebasan, saya tidak akan menghalangimu. Sebaliknya, saya akan melakukan apapun untuk membantumu mencapai tujuanmu." Mendengar itu, Mega dengan senang hati menerima lamaran itu, dan mereka kemudian pergi bersama-sama untuk bertemu dengan Buddha di Pankara. Setibanya di sana, kerumunan orang sungguh luar biasa. Mereka berdua bahkan tidak bisa melihat Buddha sama sekali. Tertutup kerumunan orang-orang yang saling berdesak-desakan ingin berada paling depan, dekat dengan sang Buddha. Mega begitu penuh dengan kebahagiaan dan bertekad bahwa suatu hari nanti ia juga ingin mencapai pencerahan sempurna. Mereka pun berusaha untuk maju ke depan agar bisa mempersembahkan bunga itu kepada Buddha. Namun mereka tidak bisa untuk bergerak maju menembus tebalnya kerumunan orang. Dalam keadaan tidak tahu harus bagaimana, tiba-tiba Mega pun melemparkan bunga itu ke langit menuju ke arah Buddha di Pankara. Begitu ajaibnya, bunga itu mendarat persis di tangan Buddha. Mega begitu gembira menyadari betapa murni hatinya. Mega meminta gadis itu juga melemparkan 2 kuntum teratai itu kepada Buddha. Dan ternyata 2 kuntum bunga teratai itu juga persis mendarat di tangan Buddha. Kemudian Buddha di Pankara meminta orang yang mempersembahkan bunga teratai itu untuk menunjukkan dirinya. Kerumunan orang yang begitu padat tiba-tiba membuka jalan buat Mega dan gadis itu. Sesampainya di depan Buddha, Mega menggenggam tangan gadis itu dan bersujud di hadapan Buddha. Buddha memandang Mega dan bilang, "Saya mengerti ketulusan hatimu. Saya melihat tekad besar hatimu untuk berlatih dalam jalur spiritual untuk mencapai pencerahan sempurna dan menolong semua makhluk. Tenanglah, suatu hari nanti kamu akan mencapai tujuanmu." Selesai berbicara, Buddha di Pankara kemudian melihat gadis muda yang ikut bersujud di samping Mega. Buddha kemudian berkata, "Kamu akan menjadi sahabat paling dekat baginya dalam kehidupan ini dan banyak kehidupan yang akan datang. Ingatlah untuk menepati janjimu. Kamu akan membantu suamimu untuk menggapai cita-citanya." Mega dan gadis muda itu sangat tersentuh atas kata-kata sang Buddha. Mereka berdua kemudian mencurahkan sepenuh hati untuk belajar dan berlatih jalur menuju pembebasan yang diajarkan oleh Buddha di Pankara. Pada akhirnya, dalam kehidupan itu dan kehidupan selanjutnya, Mega dan gadis itu selalu menjadi suami istri.
Ketika saat tiba waktunya bagi suami untuk pergi berlatih dalam jalur spiritual, istrinya membantu dengan berbagai cara. Istrinya tidak pernah mencegahnya. Oleh karena itu, suaminya sangat berterima kasih kepada istrinya karena ia mencapai cita-citanya dan menjadi seorang yang telah tercerahkan sepenuhnya, sebagaimana yang diprediksi oleh Buddha di Pankara pada banyak kehidupan sebelumnya. Anak-anak kecil itu semuanya begitu serius mendengarkan Sang Buddha bercerita dengan mata yang hampir tak berkedip. Melihat itu Buddha tersenyum. Lalu Buddha berkata, "Harta, kekayaan, dan ketenaran tidak lebih penting daripada kehidupan ini. Harta, kekayaan, dan ketenaran begitu cepat sirna. Pengertian dan cinta kasih merupakan hal yang paling berharga dalam hidup ini. Apabila kamu punya pengertian dan cinta kasih, kamu akan tahu apa itu kebahagiaan." Mega dan istrinya selalu berbagi kebahagiaan dalam banyak kehidupan. Terima kasih kepada pengertian dan cinta kasih. Dengan bermodalkan pengertian dan cinta kasih, kamu bisa menyelesaikan banyak hal. Tiba-tiba, Putri Yasodhara berjalan mendekati dan sujud di depan Buddha. Putri Yasodhara sangat tersentuh dan air matanya pun berlinang di pipinya. Tak bisa ia tahan. Putri Yasodhara tahu, walaupun Buddha menceritakan kisah itu kepada anak-anak, namun sesungguhnya kisah itu diperuntukkan untuknya. Inilah cara Buddha berterima kasih kepada Putri Yasodhara. Ratu Prajapati memandang Putri Yasodhara. Dia juga mengerti mengapa Buddha menceritakan kisah itu. Ratu Prajapati kemudian meletakkan tangannya di bahu Yasodhara dan berkata kepada anak-anak, "Apakah anak-anak sekalian tahu siapakah Mega dalam kehidupan ini? Dia adalah Buddha. Dalam kehidupan ini, dia telah mencapai pencerahan sempurna. Dan tahukah anak-anak sekalian siapakah istri Mega dalam kehidupan ini? Tidak lain tidak bukan, dia adalah Putri Yasodhara." Kita seharusnya mempersembahkan terima kasih kepada Putri Yasodhara, karena ialah Buddha bisa mencapai jalan kebebasan. Anak-anak begitu mencintai Putri Yasodhara. Mereka semua kemudian menghadap dan bersujud di hadapan Putri Yasodhara untuk mengungkapkan rasa cinta dari hati mereka yang paling dalam. Melihat itu, Buddha pun menjadi tersentuh. Beliau berdiri dan berjalan perlahan-lahan menuju wihara bersama Kaludai dan Naga Samala. Iya, bagi saya cerita ini mengandung arti yang dalam sekali. Memberikan gambaran bahwa dengan cinta dan pengertian, maka kita bisa terus berbagi kebaikan kepada semua makhluk di dunia ini. Cinta itu bukan tentang memiliki, akan tetapi cinta itu tentang apa yang ada di dalam hati. Seperti yang disampaikan oleh pendekar Patkai bahwa dari dulu memang begitulah cinta, deritanya tiada pernah berakhir. Oke, selamat berlibur, selamat menikmati akhir pekan bersama orang-orang tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, rahayu.